Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Om Siah Komalasari dengan NIM 11920600074. Saya berasal dari kelas 5B Pendidikan Biologi UN Sunan Gunung Jati, Bandung. Dalam video kali ini, saya sedikit menjelaskan tentang struktur dan fungsi lipid. Selamat menyaksikan. Pengertian lipid. Sebagian orang pasti beranggapan bahwa lipid dan lemak itu sama. Tetapi dalam kenyataannya lipid dan lemak itu berbeda karena lipid merupakan senyawa organik yang bersifat nonpolar dan bersifat hidrofobik atau tidak larut dalam air. Maka dari itu lemak dan lipid itu berbeda karena lemak itu merupakan bagian dari lipid. Nah, di sini ada 3 klasifikasi atau lipid itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada lemak, yang kedua ada fosfoloid, dan yang ketiga ada steroid. Peranan lipid. Di sini saya akan menyebutkan peranan lipid. Ada beberapa ya. Yang pertama yakni komponen penyusun struktur membran sel, yang kedua yakni ada penyimpanan energi, dan yang ketiga ada sumber energi. Dikatakan menjadi sumber energi saat kita mengonsumsi lipid atau makanan yang mengandung lipid 2 kali lebih besar saat kita memakan makanan yang mengandung karbohidrat, seperti kita memakan daging ayam. Peranan lipid selanjutnya yakni sebagai pembentukan hormon. Pembentukan hormon di sini yakni ada pembentukan hormon steroid, pembentukan hormon progesteron, dan pembentukan hormon testosteron. Selain itu, peranan lipid yakni pelarut vitamin. Namun di sini pelarut vitamin tidak semua vitamin dapat terlarut oleh lipid. Di sini ada 4 vitamin yang dapat larut oleh lipid, yakni ada vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K yang berperan sebagai proses regulasi biologi pada tubuh. Yang ketiga yakni isolator. Sering terjadi pada hewan yang tinggal di suhu yang ekstrim seperti pada beruang kutub. Klasifikasi lipid. Klasifikasi lipid yakni adanya lipid bermuatan netral dan lipid bermuatan polar. Selanjutnya, klasifikasi lipid bergantung kepada lipid yang terhidrolisis dan lipid yang tidak terhidrolisis. Lipid yang terhidrolisis adalah lipid yang di dalam air sehingga mudah dipecahkan atau terlarut. Contohnya ester sederhana, fosfolipid, dan glikolipid. Selanjutnya, lipid yang tidak terhidrolisis adalah lipid yang di dalam air sulit dipecahkan. Contohnya hidrokarbon, yakni vitamin A, E, dan K. Yakni adanya steroid. Steroid termasuk yakni adalah kolesterol, hormon estrogen, androgen, testosteron, progesteron, dan vitamin K. Baiklah, kita masuk pada pembahasan lemak. Lemak merupakan sekelompok ikatan organik yang terdiri atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Lemak mempunyai titik lebur, di mana dalam titik lebur ini saat lemak berada pada suhu kamar yang tinggi, yakni berupa padat atau berbentuk gaji atau lemak. Sedangkan lemak yang berada pada suhu kamar yang rendah, yakni berupa cair atau berbentuk minyak. Selain itu, klasifikasi lemak yakni ada trigliserida, kolesterol, lipid plasma, dan asam lemak. Setelah kita mengetahui pengertian lemak, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sumber lemak. Sumber lemak yang didapatkan oleh tubuh yakni ada 2. Yang pertama ada sumber lemak yang berasal dari lemak nabati, yakni yang berasal dari bahan makanan tumbuhan yang bersifat tak jenuh, yang menyebabkan titik cair atau titik yang bersuhu rendah dalam kamar, yakni berbentuk minyak. Sedangkan lemak hewani yang berasal dari hewan termasuk ikan, susu, dan telur, yakni lemak yang mengandung atau yang bersifat lemak jenuh yang mempunyai suhu kamar yang lebih tinggi atau berbentuk padat. Lemak ini berbentuk padat atau gaji. Fungsi lemak. Yang pertama, sumber energi 9 kalori. Yang kedua, bahan baku hormon. Yang ketiga, insulasi perubahan suhu. Yang keempat, pelarut vitamin A, D, E, dan K. Yang kelima, memberikan rasa gurih dan tekstur
tekstur yang lebih renyah pada makanan. Yang keenam, melindungi organ dari benturan. Yang ketujuh yakni melindungi tubuh dari hawa dingin. Dan yang kedelapan, memberikan rasa kenyang. Klasifikasi lemak yang pertama, trigliserida. Lemak yang terdapat dalam darah sebagai sumber energi. Trigliserida yang berada di luar hati dan berada dalam jaringan hidrolisis oleh enzim lipoprotein lipase oleh hati menjadi kolesterol LD. Lonjakan atau penyakit yang disebabkan oleh trigliserida yakni adanya penyakit diabetes, ginjal atau hati, serta faktor keturunan. Faktor genetik ini karena reseptor di dalam hati berlebih sehingga proses pengubahan gliserida lebih berat atau berlebihan sehingga mengalami cacat bawaan. Yang kedua yakni kolesterol. Kolesterol adalah steroid utama pada jaringan hewan. Kolesterol mempunyai jaringan turunan esternya berantai panjang, adalah komponen penting dari plasma lipoprotein dan dari membran sel luar. Selain itu, kolesterol disimpan dan ditransfer dalam bentuk ester dengan asam lemak. Komponen esensial membran struktur semua sel dan komponen sel otak dan sel saraf. Kolesterol juga terdapat di dalam hati. Kolesterol disintesa dan disimpan dalam pembentukan hormon, estrogen, androgen, dan lainnya. Penyakit yang sering timbul akibat kolesterol yakni penyakit jantung, pembuluh darah yang disebabkan oleh kadar kolesterol berlebih sehingga membeku dan terjadi penyumbatan arteri dan memutuskan aliran darah ke jantung sehingga penyakit ini menyebabkan serangan jantung dan stroke. Kadar kolesterol HDL di atas 60 sangat baik. Begitu pula jika kadar kolesterol LDL rendah, yakni dari 130, semakin membaik. Sumber kolesterol. Daging sapi mempunyai sumber kolesterol atau mengandung kolesterol sebanyak 75 mg dan daging kambing 100 mg. Namun jika daging ini diolah menjadi sosis, kornet, nugget ayam maupun bakso, kandungan kolesterol dalam makanan tersebut berbeda-beda. Selanjutnya yakni jerawan. Jerawan unggas dan ruminansia itu berbeda-beda. Usus yang terdapat oleh unggas atau yang berada pada jerawan unggas yakni 260 mg. Sedangkan babat yang berada pada jerawan ruminansia yakni 30 mg. Yakni minyak. Minyak di sini kita menggunakan mentega. Mentega mempunyai sumber kolesterol atau mengandung kolesterol sebanyak 207 mg. Yang keempat yakni ikan. Ikan air tawar, air laut, maupun ikan yang berbentuk kalengan atau ikan asin itu mempunyai sumber kolesterol yang berbeda-beda. Seperti contohnya air tawar, mujair mempunyai sumber kolesterol 52 mg. Ikan laut seperti ikan kembung mempunyai sumber kolesterol yakni 33 mg. Ikan yang berbentuk kalengan atau yang telah diolah seperti sarden mempunyai sumber kolesterol 142 mg. Sedangkan ikan asin yakni seperti ikan japuh, asin teri mempunyai sumber kolesterol yakni 40 mg sampai 57 mg. Telur mempunyai sumber kolesterol yakni 424 mg. Susu. Di sini susu terbagi menjadi susu cair, kental manis, susu bubuk, dan olahan susu. Susu cair mempunyai sumber kolesterol 14 mg. Kental manis 33, susu bubuk 21, dan olahan susu seperti yogurt, es krim, keju mempunyai sumber kolesterol yang berbeda-beda. Bakery atau roti
Di sini jika bakery atau roti seperti cake mempunyai 42 mg, pie mempunyai 66, bolu 72, nastar 72, dan martabak 85 mg. Yang ketiga yakni lipid plasma, yakni lemak yang larut dalam darah, namun lemak ini harus diikat dengan protein yang larut dalam air bersama protein lipoprotein. Lipoprotein merupakan partikel yang terdiri dari lipid dan protein untuk mengangkut lipid melalui darah. Meningkatnya kadar lipid plasma dalam plasma darah menyebabkan terjadinya penyumbatan dan plak di pembuluh darah. Dan yang keempat yakni dalam klasifikasi lemak yakni asam lemak. Asam lemak merupakan asam karbonat dengan rantai hidrokarbon yang panjang. Berdasarkan ikatannya dibagi menjadi dua, lemak jenuh dan lemak tidak jenuh. Lemak jenuh berbentuk linear karena tidak mempunyai ikatan rangkap, contohnya asam stearat dan palmitat. Terdapat pada bahan makanan seperti susu, mentega, dan kue yang terbuat dari bahan tersebut. Yang kedua yakni asam lemak tak jenuh mempunyai ikatan rangkap, contohnya asam oleat, linoleat, dan linolenat. Terdapat pada minyak seperti minyak kedelai, zaitun, dan minyak ikan. Klasifikasi lipid. Klasifikasi lipid yakni adanya lipid bermuatan netral dan lipid bermuatan polar. Selanjutnya, klasifikasi lipid bergantung kepada lipid yang terhidrolisis dan lipid yang tidak terhidrolisis. Lipid yang terhidrolisis adalah lipid yang di dalam air sehingga mudah dipecahkan atau terlarut. Contohnya ester sederhana, fosfolipid, dan glikolipid. Selanjutnya lipid yang tidak terhidrolisis adalah lipid yang di dalam air sulit dipecahkan. Contohnya hidrokarbon, yakni vitamin A, E, dan K. Yakni adanya steroid. Steroid termasuk yakni adalah kolesterol, hormon estrogen, androgen, testosteron, progesteron, dan vitamin K. Setelah kita mengetahui asam lemak, pengertian maupun peranannya seperti apa, kita masuk pada pembahasan pencernaan lemak dalam tubuh seperti apa. Mulut dan lambung. Proses pencernaan lemak pada mulut dan lambung belum terjadi signifikan, hanya terjadi meminimalkan ukuran lemak saja. Namun berbeda saat pencernaan lemak terjadi pada usus halus, yakni melibatkan air, kemudian melibatkan hormon koli atau kolesitokinin yang menghasilkan cairan empedu, maka terjadilah mengemulsi lemak menjadi lebih kecil yang dibantu dengan enzim lipase pankreas. Kemudian menjadikan lemak gliserol dan asam lemak. Hasil dari hidrolisis ini menjadikan lemak menjadi butir-butir lemak. Terima kasih yang telah menonton video ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan maupun kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.